Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mendapatkan kabar peristiwa penganiayaan tersebut pada Selasa malam, 21 Februari, dan langsung menanggapi kasus ini di akun media sosial miliknya. Tampaknya, dengan merujuk kepada hasil media monitoring dan juga membaca emosi publik atas peristiwa ini, maka di hari berikutnya, Rabu 22 Februari, Bu Ani mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas, mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan, mengecam gaya hidup mewah, dan meminta untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk memeriksa harta kekayaan dari ayah pelaku, Rafael Alun, yang merupakan pejabat eselon 2 pajak. Respon Bu Ani yang sangat cepat atas kasus penganiayaan ini yang diunggah di media sosial miliknya patut diapresiasi. Apalagi keesokan harinya juga langsung mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas. Dari sisi PR, tindakan tersebut sudah tepat karena isunya telah bergeser, bukan lagi hanya kasus penganiayaan, tetapi juga mulai timbul ketidakpercayaan publik terhadap institusi pajak. Pada hari yang sama, pihak Direktorat Jenderal Pajak merespon apa yang disampaikan oleh menterinya, membuat rilis pers terkait masalah ini yang menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dan kooperatif dengan pihak berwenang dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang terjadi pada korban, serta akan menindaklanjuti untuk memeriksa harta kekayaan Rafael Alun pegawainya. Rilis pers yang dikeluarkan oleh DJP yang dilanjutkan dengan pernyataan lewat video oleh Direktur Jenderal Pajak sendiri merupakan langkah PR yang tepat. Apalagi poin-poin yang disampaikan baik, yaitu merespon apa yang diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan keprihatinan atas kasus tersebut, siap kooperatif atas kasus hukum yang berjalan, dan akan memeriksa pegawainya, harta kekayaan pegawainya, yaitu Rafael Alun. Pada Kamis 23 Februari, ayah Mario Dandi, yaitu Rafael Alun Trisambodo, membuat video permintaan maaf kepada keluarga korban dan juga minta maaf karena telah mencoreng nama baik institusinya. Lebih lanjut, ia mengatakan siap untuk diperiksa atas harta kekayaan yang dimilikinya. Video ini dimuat di beberapa media online. Yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jumat 24 Februari, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertegas sikapnya dengan meminta agar kasus terkait harta ayah Mario Dandi diusut hingga tuntas. Selain itu, Bu Ani juga meminta agar Rafael Alun dicopot dari seluruh jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan, baik yang terkait dengan kasus anaknya maupun dirinya sendiri. Maka, mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Di tanggal yang sama, pada petang harinya, Rafael Alun menyatakan mengundurkan diri sebagai ASN. Dari kasus penganiayaannya, orang tentu ingin melihat bagaimana proses hukum berjalan hingga akhirnya nanti. Apalagi saat ini korban David masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Sementara dari sisi merebut kembali kepercayaan publik atas institusi pajak dan penggunaan uang pajak, maka pemeriksaan harta kekayaan Rafael Alun harus diumumkan secara terbuka. Dan jika nanti ada indikasi korupsi, maka hukuman yang dijatuhkan juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Dirjen Pajak seperti dalam videonya harus pula mampu membuktikan bahwa orang-orang semacam ini hanyalah oknum atau segelintir orang, sementara masih banyak orang berintegritas yang baik di Direktorat Jenderal Pajak. Ini termasuk juga bagaimana orang bisa memperoleh kepercayaan kembali kepada Kementerian Keuangan. Menunjukkan harta kekayaan, hedon, berlebih-lebihan, barang-barang mewah, apalagi jika bukan milik sendiri, milik orang tua misalnya, adalah sesuatu yang kurang patut. Kalaupun itu adalah jerih payah sendiri, ada satu titik di mana yang terlalu berlebihan bisa menjadi bumerang untuk kita. Warganet,
Mari kita doakan David yang saat ini masih terbaring koma di rumah sakit bisa segera sadar dan pulih kembali.